Diceritakan bahwasanya terdapat dua perusahaan yang sedang bekerja sama yang bergerak di bidang produk rokok, yakni PT Gagak Hitam dan PT Gudang Garam. Nah, PT Gagak Hitam ini merupakan sebuah perusahaan baru yang bergerak di bidang produk rokok. PT Gagak Hitam ini awalnya ditanamkan modal oleh sebuah perusahaan investor, yakni PT Gudang Garam, yang menyokong PT Gagak Hitam dengan bantuan dana dan berlaku sebagai pemegang saham terbesar di PT Gagak Hitam. Namun keadaan tidak berlangsung baik bagi PT Gagak Hitam. Di tahun ketiga, usaha PT Gagak Hitam mengalami kerugian besar, sehingga melihat kondisi seperti ini, PT Gudang Garam ingin menghentikan investasinya di PT Gagak Hitam, dikarenakan tidak melihat potensi keuntungan lagi di perusahaan tersebut. PT Gagak Hitam tidak terima jika PT Gudang Garam ingin menghentikan investasinya, karena tanpa PT Gudang Garam, PT Gagak Hitam akan semakin kesusahan dari segi finansial. Padahal PT Gagak Hitam ini cukup yakin bahwa situasi akan berubah di tahun berikutnya dengan beberapa strategi bisnis yang akan ditempuh perusahaannya. Selamat datang Pak, terima kasih telah datang untuk menemui saya hari ini. Baik, langsung saja Pak, kita jelaskan permasalahan apa yang dialami. Jadi begini Pak, dalam perusahaan yang saya pimpin, di tahun ini sedang mengalami kerugian besar. Namun ada salah satu perusahaan yang bernama PT Gudang Garam yang ingin menghentikan investasinya terhadap perusahaan saya. Dan saya hari ini kebingungan Pak, bagaimana agar perusahaan saya tetap mempertahankan investasi dan perusahaan tersebut. Begitu. Jadi ini hanya kesalahan pada masalah di perusahaan saja. Karena keadaan ini sering kerap terjadi efek dari siklus ekonomi. Menurut saya begini, salah satu cara yang harus dilakukan ialah Anda harus melakukan pertemuan internal dengan PT Gudang Garam dengan penyusunan proposal untuk rencana dan rancangan ke depan, Pak, dan melakukan negosiasi terkait pembagian profit yang sangat tinggi, hingga mereka akan berpikir untuk meningkatkan inflow dan bisa menambah modal investasinya terhadap perusahaan Anda. Jadi mereka akan berpikir kembali untuk mencabut investasinya terhadap perusahaan Anda. Baik Pak, akan saya coba untuk menyusun proposal setelah mungkin. Setelah selesai menyusun proposal, saya akan memberikan selainnya kepada Bapak. Baik Bapak, apakah masih ada yang mau didiskusikan? Sudah cukup Pak. Baik Pak, saya akhiri pertemuan hari ini. Kita lanjut di sesi selanjutnya. Terima kasih sudah hadir. Semoga bisa membantu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak. Di waktu yang bersamaan, namun pada tempat yang berbeda dan konsultan hukum yang berbeda pula, Direktur PT Gudang Garam ini juga melakukan hal yang sama sesuai dengan arahan dari hasil konsultan yang pertama, yakni dengan mendatangi dan berkonsultasi kepada konsultan hukum untuk menyelesaikan terkait dengan permasalahan pada perusahaan tersebut. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah menghubungi saya pada hari ini. Baik, langsung dijelaskan permasalahan yang dihadapi Bapak. Jadi begini Pak, saya sudah investasi kepada perusahaan PT Gagak Hitam. Namun beberapa tahun terakhir ini saya tidak mendapatkan profit sama sekali Pak di sana. Nah, setelah saya cross check lagi, ternyata PT Gagak Hitam itu mengalami kerugian besar di sana. Nah, sehingga saya ingin mencabut investasi dan berhenti sejak tahun depan, gitu Pak. Namun PT Gagak Hitam tetap ingin mempertahankan
investasi tersebut begitu Pak, dengan menjanjikan profit yang lebih tinggi di depannya. Baik Pak, dalam hal ini mungkin bisa dapat diselesaikan dengan adanya tahapan negosiasi ya. Dan di mana nantinya para pihak dari PT Gudang Garam dan PT Gagak Hitam itu saling bertemu secara administratif. Untuk permasalahan yang terkait, bagaimana Bapak? Apakah bisa disepakati? Apa dipahami? Bisa dipahami Pak? Baik, untuk hal ini mungkin dapat dipersiapkan mengenai diselenggarakan pertemuan tersebut. Silakan di sini. Kita ya Mas. Oh iya. Silakan. Baik, saya lanjut ya. Untuk hal ini mungkin dapat dipersiapkan mengenai diselenggarakan pertemuan tersebut dengan mencoba menghubungi dari PT Gagak Hitam. Jika kalau tidak ada respon dari PT Gagak Hitam, Bapak dapat mengajukan proposal penghentian investasi untuk ditujukan terhadap PT Gagak Hitam. Bagaimana Bapak? Mungkin saya akan menemui PT Gagak Hitam agar nanti bisa ada pertemuan yang lebih intensif gitu. Baik Pak, Anda bisa informasikan kepada saya dan bisa melakukan diskusi lebih lanjut di waktu yang akan ditentukan ke depannya. Baik Pak, nanti saya akan informasikan kepada Bapak tabel hari dan depannya. Baik Pak, apakah masih ada yang mau didiskusikan lagi? Tidak ada Pak, mungkin itu saja. Baik, kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Kita lanjut di diskusi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah berkenan menemui saya pada hari ini. Silakan. Akhirnya, upaya konsultasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada konsultan yang berbeda pula menghasilkan jalan keluar yang sama, yakni dapat dilanjutkan dengan upaya negosiasi. Namun sebelum itu, PT Gudang Garam membuat jadwal bertemu secara internal dengan PT Gagak Hitam. Kemudian mereka bertemu di salah satu tempat untuk menemui para ahli dengan agenda meminta penjelasan terkait permasalahan tersebut sesuai dengan sudut pandang dari masing-masing para ahli. Silakan Pak, silakan duduk. Jadi bagaimana Bapak? Ada yang bisa saya bantu? Ada Bu. Iya, bagaimana? Nah, jadi begini Bu, dalam perusahaan yang sedang saya pimpin di tahun ini sedang mengalami kerugian besar. Namun dalam satu perusahaan yang bernama PT Gudang Garam ini ingin menghentikan investasinya terhadap perusahaan saya. Dan saya ini kebingungan bagaimana agar perusahaan tersebut tetap mempertahankan investasi tersebut. Dari Bapak silakan. Terima kasih Bu. Jadi begini, saya menaruh investasi kepada PT Gagak Hitam itu sudah 2 tahun yang lalu. Namun akhir-akhir ini saya tidak mendapatkan profit sama sekali. Nah, setelah saya cek lagi, ternyata PT Gagak Hitam itu sekarang dalam masa kerugian besar. Nah, setelah saya sangat merasa dipermainkan dan dirugikan, sehingga saya ingin mencabut investasi dan berhenti sejak tahun depan. Namun PT Gagak Hitam tetap mempertahankan investasi tersebut dengan menjanjikan profit yang lebih besar juga ke depannya. Oke, dalam permasalahan tersebut, berdasarkan pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan. Nah, maka yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti. Dari definisi yang dirumuskan pasal tersebut dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat dalam asuransi. Saya bacakan ini Pak. Jadi yang pertama yaitu ada 2 pihak yang terkait dalam asuransi, yakni penanggung dan juga tertanggung. Lalu yang kedua yaitu adanya peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Yang ketiga yaitu adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung.
Yang keempat yaitu adanya unsur peristiwa yang tidak pasti seperti onzeker, plural atau evenement. Dan yang terakhir yaitu adanya unsur ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Seperti itu, Bapak. Jadi begini Pak, mengenai investasi saham itu sebenarnya saya sudah dari PT Gudang Garam sebelumnya sudah mempertimbangkan bahwa untuk menghentikan investasi sudah mulai dari tahun depan. Mengenai hal itu Bapak, kami sebelum minta maaf atas kerugian tahun ini. Namun kami berharap kepada Bapak akan mempertimbangkan ulang terkait hal ini. Telah mengupayakan beberapa ide baru dan kami percaya dapat menjadi sebuah dorongan yang sangat signifikan. Tim analisis marketing kami juga melihat ada potensi profit yang memuaskan untuk paruh pertama tahun depan, dan kami juga telah menandatangani kontrak proyek-proyek baru untuk perhitungan lebih detailnya dan dapat lihat proposal ini. Oh, boleh saya dong? Ya, boleh. Proposalnya sangat baik, menurut saya sangat baik. Namun ada satu poin di sini yang saya rasa tidak dapat disanggupi oleh kami, Pak. Pada poin ini, di mana PT Gudang Garam itu hanya mendapatkan extra profit 2%, Pak. Di luar itu pun di luar dividen begitu. Setelah saya berhitungan lagi dari pihak kami setidaknya membutuhkan extra profit itu minimal 5% gitu Pak. Bisa dipahami? Jadi begini Pak. Sebentar Pak. Untuk dapat dilanjutkan investasi ke PT Garam kami begitu. Terkait pariti itu 3% merupakan nilai yang besar Pak. Sepertinya presentasi maksimal yang dapat kami jadikan itu bisa 4% Bapak. Bagaimana jika kami menjadikan ekstra profit 4% dan kami menambahkan besar 2% lagi? Jika penjualan tembus 2 kali lipat ini dari target. Itu Bapak. Saya tidak terima kasih. PT Gudang Garam setuju dengan proposal yang Bapak lakukan. Dengan catatan extra profit itu 4%. Saya dipahami. Nah, dan bonusnya itu 2%. Begitu. Dan jika penjualan tembus 2 kali lipat, karena perusahaan kami sudah dalam tahun terakhir ini tidak mendapatkan profit sama sekali, nah itu kita bisa meningkatkan inflow tersebut dan untuk menekan cash flow agar perusahaan Anda kembali pada semula begitu Pak. Nah saya di sini cuma membantu perusahaannya sama yang juga Pak, dengan catatan yang sudah disampaikan asisten saya tadi, dengan catatan itu yang sudah saya sampaikan tadi begitu. Bagaimana Pak? Apa bisa disetujui? Baik Bapak, kami akan mempertimbangkan kembali terkait apa yang Bapak ingat tadi. Dan kita bisa kembali bertemu selanjutnya. Mungkin hari ini kita ditutupkan saja Pak ya untuk mengadakan meeting. Sudah Pak, baik. Saya tunggu informasi lebih lanjutnya ya. Nantinya ke depan bisa menghubungi saya lagi. Baik Bapak, kami akan segera menghubungi Bapak. Sudah Pak, saya pamit dulu. A few moments later. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Sebelum kita memulai mediasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Rizky Bahian. Nah, selanjutnya saya mempersilakan para pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Di sini saya sebagai penggugat dan di samping saya ada Tajuddin. Di sini dia sebagai kuasa hukum saya. Terima kasih. Baik. Saya
Saya adalah Sofi sebagai tergugat dan saya hanya sekian rokok. Baik, perlu saya jelaskan ya bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan pada hari ini ya. Yang pertama itu para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan satu sama lain. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara fisik ataupun kata-kata. Yang keempat, tidak boleh merokok atau menggunakan handphone. Yang kelima, tidak boleh merekam isi pembicaraan dalam ruangan ini. Baiklah, apakah Bapak-Bapak setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Setuju Pak. Baiklah, baiklah Bapak-Bapak sekalian, kita sekarang memulai proses mediasi ya, dan akan menjelaskan pokok permasalahan masing-masing kepada pihak penggugat. Dipersilahkan untuk menjelaskan pokok masalahnya. Jadi begini Pak, memang betul pada tahun ini kami sedang mengalami kerugian, sehingga profit yang dihasilkan klien saya juga sudah rendah, sehingga PT Gudang Garam tahun ini tidak dapat profit. Namun klien saya sebelumnya sudah menawarkan profit yang cukup besar, akan tetapi PT Gudang Garam masih belum terima akan hal itu Pak. Kemudian mengajukan kenaikan persen dari profit tersebut, dan klien saya sekarang masih berdiskusi terkait profit tersebut. Bukan tidak ingin memberi kejelasan, yang pasti bahkan bermain-main terhadap perusahaan PT Gudang Garam Pak. Jadi begini Pak, maksud saya itu terkait profit itu yang saya tawarkan itu, saya ini sudah menunggu lama gitu. Nah terus saya menunggu jawaban dari perusahaan Anda, dan saya juga tidak ingin bertahun-tahun gitu selanjutnya tidak ada profit yang kami terima gitu Pak. Saya dipahami Pak. Dan jika memang tidak bisa menjanjikan adanya profit, kita tidak masalah Pak. Kita akan segera mencabutnya. Dan bagaimana Pak? Karena sampai saat ini pun saya juga masih belum menerima profit sama sekali, atau belum menerima keuntungan lah dari perusahaannya Bapak, dan juga belum menerima proposal terbaru sebagaimana yang Anda janjikan di pertemuan selanjutnya. Anda menjanjikan bahwa selanjutnya saya akan memberikan proposal, tapi saya tunggu-tunggu tidak ada proposal selanjutnya begitu Pak. Baik Pak, jadi begini Pak, sebenarnya bukan tidak memberikan keuntungan, namun memang kita saat ini sedang mengalami kerugian, sehingga keuntungan yang kita terima juga tidak ada. Dan terkait profil yang mereka ajukan juga kita sedang diskusikan terkait hal itu Pak, agar kedepannya tidak terjadi lagi kerugian yang lebih besar terkait hal ini, karena kita juga butuh waktu untuk membalikan keadaannya sekarang, dan profit yang kami janjikan juga tidak main-main Bapak, begitu. Siapa ya? Baik, kalau begitu klien kami pun setuju akan hal itu, dan berharap tidak ada kontroversi waktu lagi bagi pihak tergugat. Jika belum bisa memberikan profit yang klien kami minta, bagaimana? Baik Pak, saya setuju. Nah, bagaimana untuk kedua belah pihak ini? Apakah sudah setuju dengan keputusan yang ada sekarang? Setuju Pak, setuju. Baik, jika begitu, keputusannya saya akan merumuskan ya kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang akan ditandatangani oleh pihak mediator dan pihak penggugat dan tergugat. Untuk menandatangani dan Anda bisa datang kembali ke kantor kami besok. Dan surat ini pun nantinya tidak boleh diubah sama sekali karena kesepakatan ini sudah ikhar dan tidak diganggu gugat. Baik Pak. Baik, saya akhiri sesi mediator pada hari ini. Terima kasih kepada semua kedua belah pihak. Saya tutup sesi mediator pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.